Irapor SMK versi 706. Jadi kalau mau login, masukkan ke email password yang sudah ada dari Irapor, minta di admin Irapor. Kemudian kalau untuk pengisian awal, wali kelas ataupun bukan wali kelas, kita pilih referensi, kemudian capaian pembelajaran, tambah data, pilih tingkat kelas, pilih rombongan belajar, mata pelajaran, elemen apa yang diajarkan pada mapel yang ingin diisi nilai. Misalnya elemennya menyimak, kemudian apa deskripsinya, kemudian setelah itu pilih simpan. Itu diisi sebanyak jumlah mapel dan jumlah kelas yang diajarkan atau yang ingin diisikan nilai. Setelah selesai capaian pembelajaran, kita isi di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, kalau misalnya satu mapel kita mengajar di kelas 10 animasi, terus mengajar juga di kelas 11 TKJ, kita isi 11 animasi, kita isi juga 11 TKJ. Begitupun dengan kelas 10 dan kelas 12. Karena kalau tidak diisi ulang, nanti tidak muncul yang tujuan pembelajaran yang kita butuhkan. Kita pilih tambah data, tingkat kelas, rombongan belajar, mata pelajaran, capaian pembelajaran yang telah diinput sebelumnya. Misalnya kita pilih salah satunya. Nah, ini adalah penginputan tujuan pembelajaran. Penginputan tujuan pembelajaran itu memiliki template sendiri. Kita download dulu templatenya, kemudian di templatenya itu kita isi tujuan pembelajaran apa yang telah diajarkan. Tujuan pembelajarannya itu templatenya seperti ini. Jadi misalnya kita isi TP-nya itu 1 atau 2 atau 3, jadi yang muncul nanti di rapor itu juga 1 sampai 3. Kalau sudah diisi, pilih simpan kemudian tutup. Kalau setelah selesai semuanya di referensi, kita pilih nilai akademik, kemudian pilih asesmen sumatif. Setelah asesmen sumatif, pilih tingkat kelas, jenis rombel, rombongan belajar, mata pelajaran, jenis asesmen. Jenis asesmen di sini yang mau diisi ada 2, lingkup materi dengan akhir semester. Lingkup materinya di sini tergantung berapa TP yang tadi sudah kita isi, yang tadi sudah diinput. Kalau dia 2 TP akan muncul TP1, TP2. Kalau 3, TP1, TP2, TP3. Tapi kalau cuma 1 ya TP1. Nah, kemudian kalau lingkup kalau sumatif akhir semester, di sini 2 pilihannya, non-tes dengan tes. Non-tes dan tes, ini non-tes kalau misalnya kita kasih penilaian di peserta didik tidak pakai ujian, tapi pakai praktek, itu kan non-tes. Nah, kalau tes, kalau kita tes, kita ambil nilainya dari di tes. Tapi kalau keduanya, silahkan isi keduanya. Nah, fungsi dari ini unduh template sumatif akhir semester atau lingkup materi, bisa di-download kemudian diinput ke Excel, lalu pilih browse, kemudian simpan. Nanti ini akan terinput sendiri juga, asalkan sama
nilainya, maka sama juga nanti yang tampil di sini. Karena kalau tidak sesuai lagi nilainya, kita input ulang lagi. Nah, kemudian kalau sudah diisi semua di sini, nilai akhir semester dengan lingkup materi untuk semua mapel dan untuk semua kelas yang diajarkan, kita pilih lagi nilai akhir. Untuk nilai akhir, kalau pilih kelas, pilih rombel, pilih jenis rombel, pilih rombel lagi, pilih mata pelajaran, pilih bentuk penilaian. Pilih bentuk penilaian ini ada dua, asesmen dengan nilai akhir. Kalau nilai asesmen yang tampil itu seperti ini. Jadi pilihannya tercapai dan tidak tercapai. Seperti ini, tercapai dan tidak tercapai. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu guru tidak tercapai, pilih tidak tercapai. Kalau misalnya tercapai, pilih tercapai. Kemudian setelah itu pilih simpan. Nah, setelah itu pilih lagi nilai akhir. Kalau sudah dipilih nilai akhir, sama tadi nilai asesmen tercapai tidak tercapai, kemudian pilih simpan. Nah, di sini juga ada rombongan belajar, jenis rombongan belajar ada dua, reguler dengan mata pilihan. Maksudnya di sini rombongan belajar reguler dengan mata pilihan kan khusus untuk anak kelas 11 dan 12 itu dia ada mata pelajaran pilihan. Jadi untuk mata pelajaran pilihan dia khusus sendiri ada penginputan nilainya. Kalau mengajar ki mata pelajaran pilihan, pilih ki mata pelajaran pilihan. Nah, kemudian capaian kompetensi. Capaian kompetensi sama yang tadi, pilih kelas, jenis rombel, rombongan belajar, mata pelajaran. Nah, ini akan tampil kompetensi yang dicapai. Yang tadi sudah kita pilih tercapai tidak tercapai. Kalau sudah itu, klik simpan. Kalau penilaian sikap itu tidak usah diisi karena itu khusus untuk K13. Nah, kemudian ini pengisian khusus untuk wali kelas. PKL khusus untuk kelas 12 semester akhir. Ketidakhadiran isi, silakan diisi berapa sakit, berapa izinnya, berapa tanpa keterangannya. Kemudian ini untuk cetak rapor. Cetak rapornya ini ada halaman depan, rapor akademik, rapor P5, kemudian dokumen pendukung. Kalau untuk rapor baru atau untuk anak kelas 10 atau yang baru mau dibuatkan rapor, silakan kita cetak mulai dari halaman depan. Tapi kalau untuk anak kelas 11 yang sudah pernah dibuatkan rapor sebelumnya, langsung saja pilih cetak dokumen rapor sama P5-nya. Karena untuk pendukung dengan halaman depan itu kan sudah ada sebelumnya. Nah, untuk halaman depannya ini sudah ada nama, Nisen, tinggal disesuaikan apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini untuk fotonya, silakan minta foto di masing-masing peserta, masing-masing anak walinya. Kemudian ini model rapornya, ada nilai akhir, ada capaian kompetensi. Ini rapor P5. Kemudian ini pendukungnya, ini juga di print untuk khusus untuk yang rapor baru. Kalau sudah pernah kalau sudah kelas 11 12 dan sudah pernah ada raportnya sebelumnya, ini sudah tidak di print. Ini ada leger kumpulan nilai semua mapel. Ini untuk leger mata pelajaran pilihan. Jadi dia tetap masuk nanti di sini. Dia tetap masuk di rapornya gabung dengan pelajaran yang lain. Ini model e-rapor versi wali kelas. Beda lagi kalau yang sebagai kepala jurusan dengan asesor tim penilai UKK. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan Bapak Ibu e-rapornya. Selamat mengerjakan teman-teman.